Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Regotama dari kelas 12 OTKP 1 nomor absen 22. Kali ini saya akan mereview sebuah buku biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia yang berjudul Soekarno, Biografi Lengkap Negarawan Sejati. Buku ini ditulis oleh Anom Wani Wicaksana, diterbitkan oleh Ceklik Media. Buku ini memiliki tebal halaman yaitu 400 halaman. Baiklah, saatnya kita memasuki ke pembahasan utamanya. Pasti sudah tidak asing lagi dengan Insinyur Soekarno, pahlawan nasional Indonesia yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Perjuangan dan jasanya untuk bangsa Indonesia tidak terhitung jumlahnya. Bahkan kehebatannya tidak hanya terkenal di dalam negeri, namun sampai internasional. Itulah sebabnya biografi Insinyur Soekarno sangat menarik untuk dibahas dan diketahui oleh generasi bangsa Indonesia. Sosok Soekarno memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan memberikan banyak teladan bagi bangsa. Banyak tenaga, pemikiran, bahkan jiwa dipertaruhkan oleh Soekarno untuk Indonesia, mulai dari melawan penjajahan sampai membangun bangsa ini menjadi seperti sekarang. Soekarno menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang akan terus terkenang jasa-jasanya. Berikut ini penjelasan singkat biografi Insinyur Soekarno. Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia sekaligus presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno atau juga dikenal sebagai Bung Karno ini lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Insinyur Soekarno adalah tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia juga merupakan perumus Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno terlahir ketika Indonesia masih berada di bawah penjajahan kolonialisme Belanda. Ia adalah anak dari Raden Sukemi, Sosrodihardjo, dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno adalah seorang guru yang pernah bekerja di sekolah dasar pribumi di Singaraja, Bali. Di sanalah Raden Sukemi bertemu dengan Ida Nyoman Rai yang merupakan perempuan keturunan bangsawan Bali. Mereka kemudian menikah dan memiliki dua anak, yakni Soekarno dan kakak perempuannya yang bernama Soekarmini. Saat lahir, Soekarno diberi nama Kusno Sosrodihardjo, namun saat berusia 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno karena ia sering sakit-sakitan. Ketika kecil, Soekarno sempat tinggal bersama kakeknya, Raden Harjo Kromo, di Tulung Agung, Jawa Timur. Ia juga mengenyam pendidikan pertamanya di Tulung Agung sebelum akhirnya pindah ke Mojokerto untuk mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di sana. Pendidikan Soekarno pernah mengenyam pendidikan di sekolah tempat ayahnya bekerja, yakni di Ernst Inslett School di Mojokerto. Ernst Inslett School adalah sekolah Belanda untuk anak-anak Bumiputra atau pribumi. Pada Juni 1911, Soekarno kemudian pindah ke Europe's Elite School atau disingkat menjadi ILS yang merupakan sekolah dasar untuk anak-anak keturunan Eropa, Timur Asing, atau pribumi terkemuka. Setelah menamatkan studi di ILS, Soekarno kemudian melanjutkan pendidikannya ke Hogarth Burger School atau menjadi HBS di Surabaya pada tahun 1915. HBS merupakan sekolah lanjutan tingkat menengah pada masa kolonial Belanda. Selama bersekolah di HBS, Soekarno tinggal di rumah teman ayahandanya, yakni HOS Cokro Aminoto, yang merupakan salah satu tokoh pergerakan Indonesia dan pendiri Sarekat Islam. Saat berada di Surabaya, Soekarno juga aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo, yang menjadi bagian dari Budi Utomo dan kemudian berubah nama menjadi Jong Java pada 1918. Saat bersekolah di HBS, Bung Karno juga telah aktif menulis di Utusan Hindia, sebuah surat kabar harian yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Pada tahun 1921, Soekarno lulus dari HBS dan melanjutkan studinya di jurusan Teknik Sipil, Teknik Hochschule te Bandung, yang kini dikenal menjadi nama Institut Teknologi Bandung atau yang biasa kita kenal menjadi ITB. Selama mengenyam pendidikan di Bandung, Soekarno tinggal di rumah Haji Sanusi yang merupakan tokoh anggota Sarekat Islam. Bung Karno pun telah berinteraksi dengan sejumlah tokoh-tokoh perjuangan Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Doudeker yang kala itu memimpin National Indies Party. Soekarno lulus kuliah pada 1926 dan memperoleh gelar insinyur, kemudian namanya dikenal menjadi Insinyur Soekarno yang seperti yang kita kenal sampai sekarang. Di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi sejumlah perempuan, yakni Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikaruniai oleh 11 orang anak.
Sebagian keturunannya Soekarno pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia, yakni putrinya yang bernama Megawati Soekarno Putri, yang pernah menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, Rahmawati Soekarno Putri dan Sukmawati Soekarno Putri. Putranya yang pertama dengan Fatmawati, Guntur Soekarno Putra, justru tidak terjun ke dunia politik seperti dirinya dan adik-adik perempuannya. Perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia, pergerakan Soekarno dimulai dengan mendirikan Algemen Studi Club atau disingkat menjadi ASC di Bandung pada tahun 1926. ASC merupakan cikal bakal didirikannya Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 1927. Melalui PNI, Soekarno kemudian menyusun rencana kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Pergerakan Soekarno bersama PNI kemudian membuat Belanda marah. Belanda kemudian menangkap Bung Karno di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember tahun 1929. Soekarno dibawa ke Bandung dan harus mendekam di penjara Bancu selama sekitar 8 bulan. Sebelum akhirnya dihadapkan di muka pengadilan, saat dibawa ke pengadilan, Soekarno membacakan pidato Indonesia menggugat sebagai pledoi atau pembelaannya terhadap tuduhan hendak menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Isi pidato menggugat itu membuat Belanda bertambah marah. Soekarno pun akhirnya dijebloskan ke penjara Sukamiskin, Bandung, dan harus mendekam di sel hingga 31 Desember 1931. Setelah keluar dari penjara, Bung Karno kemudian bergabung dengan organisasi pecahan PNI, yakni Partai Indonesia atau Partindo pada Juli 1932. Akan tetapi Belanda kembali menangkap Soekarno dan membuangnya ke pengasingan di Flores pada Agustus tahun 1933. Soekarno juga sempat diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1938 hingga tahun 1942. Sebelum akhirnya bebas ketika Indonesia dijajah Jepang. Selama penjajahan Jepang, Soekarno memiliki peran penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jepang sengaja menggandeng beberapa tokoh Indonesia seperti Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menarik simpati rakyat pribumi dengan janji kemerdekaan. Soekarno aktif dalam organisasi-organisasi bentukan Jepang, seperti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, atau disingkat menjadi BPU-PKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soekarno juga merupakan tokoh yang mengusulkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Puncaknya pada 17 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhir hidup sang proklamator berbanding terbalik dengan gempita perjuangannya dalam mengantarkan kemerdekaan Indonesia. Akhir hidup Soekarno cenderung sunyi dan sepi. Soekarno meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Soekarno menghembuskan napas terakhirnya setelah menjalani masa pengasingan dan menjadi tahanan Orde Baru. Sang proklamator terusir dari Istana Merdeka dan Istana Bogor pada 1967. Seusai jabatannya sebagai presiden dicabut berdasarkan ketetapan nomor 33 MPRS tahun 1967. Pelengseran Soekarno tidak terlepas dari kekacauan yang timbul pasca gerakan 30 September PKI atau singkat menjadi G30S PKI. Setelah dilengserkan, Soekarno harus menjalani pengasingan di Istana Batu Tulis di Bogor, Jawa Barat. Soekarno sempat dipindahkan ke Wisma Yaso, Jakarta pada tahun 1969. Sebelum akhirnya sang proklamator kemerdekaan Indonesia tutup usia pada 21 Juni 1970 pada usia 69 tahun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait review buku biografi Soekarno, Negarawan Sejati. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.